Oke, Bapak-bapak, sambil ini udah banyak yang hadir ya, udah ratusan ini mungkin yang melihat di YouTube ya. Kalau di MS Team mungkin hanya 20 orang. Jadi kita juga broadcast ini kegiatan ini di YouTube sehingga tidak terbatas hanya di MS Team ya. Nah, jadi dengan adanya media YouTube tentunya akan ya membantu ya mengurangi paket data yang akan dikonsumsi ya. Biasanya kalau MS Team bisa 1 jam itu sampai 200, ya mungkin YouTube bisa lebih kecil dari itu. Dan harapannya sih Bapak Ibu, rekan-rekan, keluarga dapat dapat menerima informasi ya tambahan agar apa hal-hal yang nanti akan disampaikan pada saat sesi buka hati pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat gitu ya. Oke, mungkin 1 menit lagi ditunggu dulu. Untuk sesi foto ini Mas Isa di awal atau di akhir, Mas? Di awal ya, di awal, nanti di akhir kalau memang masih sempat kita foto juga. Oke, saat ini menunjukkan 16.08 ya, kita ada jalan 8 menit. Oke, 09 kita mulai ya. Oke, baik. Saya rasa ini sudah waktunya. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi kita setelah mungkin 3 minggu ya tidak berkumpul ya di sesi forum buka hati manajemen karyawan serta keluarga, dan harapannya pada kesempatan kali ini rekan-rekan yang mungkin menjalankan ibadah puasa dilancarkan ibadahnya, serta ibadahnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagi rekan-rekan yang belum, mungkin ya di lain kesempatan bisa menjalankan ibadah ini. Kemudian untuk Bapak Ibu dan yang hadir saat ini ya, baik itu yang berada di MS Team maupun di link YouTube yang sudah kami bagikan, semoga dalam kondisi sehat, berbahagia ya. Ya, jadi kita sampai saat ini masih dalam masa pandemi, dan ditambah lagi saat ini kita menjalankan ibadah puasa, dan tentunya ini menjadi tantangan sendiri saat kita menjalankan ibadah puasa tentunya. Dan juga di samping itu mungkin beberapa rekan-rekan yang saat ini akan menjalankan cuti juga ya, mungkin ya harus bersabar juga karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya dari pemerintah sendiri maupun dari Adaro ya. Tentunya kita menyesuaikan, dan tidak lepas dari itu pada sore hari ini kita akan kembali memberikan informasi mengenai kesehatan, yaitu mengenai tuberkulosis atau yang sering kita dengar yaitu TBC. Untuk itu tidak berlama-lama, kita akan bergabung dengan dokter di studio 1 ya. Halo dokter. Gimana? Halo Mas. Ya, Halo, Mas. gimana kabar di sana? Hujan dok? Enggak ya? Alhamdulillah panas. Panas ya, oke. Walaupun panas seperti ini, Esdugan dan teman-temannya itu tidak mempengaruhi teman-teman ya. Tetap semangat puasa dok. Betul. Oke. Untuk itu silakan dok, mungkin waktu dan tempat disampaikan materinya terkait dengan tuberkulosis. Terima kasih Mas Wira untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi.
Sebelumnya terima kasih kesempatannya untuk bisa menjadi pengisi acara untuk Buka Hati saat ini. Terima kasih Bapak Budiono untuk mempersilahkan saya untuk menjadi pemateri, Mas Ishak juga, Mas Wira yang kemudian jadi MC, dan rekan-rekan yang lainnya. Oke, izin share. Oke, sudah terlihat? Sudah kelihatan ya? Oke, kita mulai aja. Tuberculosis Day atau Hari Tuberkulosis. Oke. Dan anak apa? Cumi. Oke. Sejarah tuberkulosis sendiri. Jadi sebenarnya Hari Tuberkulosis sendiri itu tanggal 24 Maret ditetapinnya. Kenapa tanggal 24 Maret? Karena si penemu ini, si Robert Koch ini, penemu kuman TBC. TBC itu kuman ya, atau bakteri ya, bukan virus. Oke. Dia itu ditemukan pada tanggal 24 Maret 1882. Dan pada tanggal 1944 sendiri pengobatan tuberkulosis TB sendiri menggunakan antibiotik dengan regimen antibiotik yang banyak. Pertama-tama ini merupakan tuberkulosis epidemiologi atau data tuberkulosis yang ada di dunia saat ini. Jadi tuberkulosis sendiri merupakan salah satu pembunuh infeksius di dunia. Jadi pada tahun 2019 1,4 juta orang meninggal dikarenakan tuberkulosis, termasuk 208.000 manusia sendiri yang dengan HIV, jadi TBC dengan HIV. Ya, di sini sendiri ini dari WHO. TB is the leading killer of people with HIV and a major cause of death related to antimicrobial resistance. Jadi pembunuh untuk yang pasien-pasien dengan HIV dan penyebab utama kematian untuk yang resisten antimikrobia atau resisten dari si antibiotik. Makanya di sini penggunaan antibiotik harus sangat diperhatikan dan harus sangat hati-hati. Oke, gimana kalau di Indonesia? Nah, ini di Indonesia sendiri seperti ini, 140.000 kematian terjadi setiap tahunnya disebabkan oleh TBC. Dan sebagian besar penderita itu adalah usia produktif, yang rentang umurnya adalah 15 sampai 55 tahun. Dan nomor 3 kita masih TB adalah pembunuh nomor 1 di antara penyakit menular. Dan setiap tahunnya Indonesia bertambah dengan 1/4 juta kasus baru TB dan TB. Di sini TB juga di Indonesia sendiri, TBC merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah penyakit jantung dan penyakit pernafasan akut pada seluruh kalangan usia. Dan di dunia, Indonesia merupakan peringkat kedua melewati India tentang kasus TBC. Oke, kita menjelaskan apa itu TBC sendiri dulu. TBC merupakan tuberkulosis. Ia disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis, dan ini bisa menyerang seluruh bagian tubuh, ya. Namun paling sering dia kenanya di paru-paru. Nah, ini ada yang namanya TB ekstraparu. TB ekstraparu adalah TBC yang ada di luar paru. Bisa di mana aja? Kelenjar, di usus, di ginjal, di otak, selaput otak, di kulit, dan di tulang. Makanya ada yang namanya TBC di tulang punggung, ada juga TBC di kulit, ada, dan itu mematikan. Terus yang paling beresiko untuk sakit TB itu siapa aja sih? 1, anak-anak. 2, orang dengan HIV/AIDS. 3, orang usia lanjut. 4, dengan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, perokok,
dan orang yang kontak erat atau orang yang serumah dengan pasien TBC. Itu adalah merupakan orang-orang yang beresiko untuk sakit TBC. Nah, penularannya sendiri gimana? Penularannya sendiri sama kayak COVID. Dia melalui aerosol. Dia penyebarannya dari batuk atau dari bersin. Lebih tepatnya dari batuk yang menyebar ke seluruh ruangan, akhirnya terhirup oleh kita. Dan pasien di sini, pasien TBC aktif dapat menularkan 10-15 orang di sekelilingnya setiap tahun. Jadi satu orang yang punya TBC kalau nggak diobatin bisa menularkan 10-15 orang setiap tahunnya. Terus gejala TBC itu apa aja sih? Utamanya adalah batuk lama, lebih dari 2 minggu disertai dahak. Kadang ada darahnya juga. Terus dia ada penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, demam, keringat malam, keringat dingin pada malam hari, dan ada sesak nafas. Makanya kalau misalnya kalau ada yang pernah batuk lama lebih dari 2 minggu selalu ditanya ada penurunan nafsu makan nggak, terus berat badannya dalam 3 bulan terakhir itu turun apa enggak, ada demam apa enggak, dan apakah ada keringat malam apa enggak. Itu gejala-gejalanya. Nah, kalau untuk di anak-anak gejalanya apa aja? Biasanya lebih ke penurunan berat badan, lesu, atau kurang aktif bermain, dan ada juga demam lebih dari 2 minggu, sama batuk lama. Sama aja sama kayak orang dewasa. Terus pemeriksaan TBC sendiri itu apa sih yang diperiksa? Yang diperiksa adalah sputum atau dahak. Dahak ya, bukan liur. Jadi diperiksanya itu sewaktu yang pas pertama kali dia datang sama pagi. Jadi hari pertamanya itu pas dia datang, misalnya dia mau berobat ke puskesmas dan dia dicurigai TB. Dia diperiksa pada dahak yang pertama kali dia datang di puskesmas itu, disuruh keluarin dahaknya, sama dikasih 1 botol steril lagi untuk diambil dahak. Dia ngeluarin dahaknya besok pagi-pagi, dahak pertama kali. Terus kalau untuk anak gimana? Kalau untuk anak biasanya dites dengan tes tuberkulin. Jadi dia disuntikin di daerah kulit. Nanti akhirnya ada, kalau emang dia ada TBC, dia muncul kayak kemerahan gitu. Dia ada pembengkakan daerah sekitarnya. Sama biasanya juga pemeriksaannya lewat ronsen utamanya. Biasanya TBC itu mengenai daerah apex paru. Apex itu artinya di daerah atas. Kenapa di daerah atas? Karena sifatnya sih bakteri TBC ini, tuberkulosis ini, dia lebih suka ke daerah yang banyak oksigennya. Makanya kenapa kalau orang TBC banyak dia kenanya di daerah sekitar atas, paru-paru bagian atasnya lah, istilahnya. Karena tempat berkumpulnya udara tuh di paru-paru bagian atas. Nah, TBC sama COVID-19 sendiri bedanya apa? Walaupun mereka sama-sama aerosol dan mereka sama-sama mematikan, tapi bedanya adalah yang satu bakteri, yang satu virus. TBC itu dari bakteri, COVID-19 itu virus SARS-CoV. Serangannya itu biasanya kalau untuk TBC lebih dari 14 hari. Dia cenderung waktunya lebih lama, dan demamnya enggak, ya kurang dari 38 rata-rata, karena khasnya dari demam bakteri itu tidak langsung tinggi, dan dia ada berat badan turun dan berkeringat pada malam hari. Itu yang utamanya lah, yang paling sering, keluhan-keluhan yang paling sering muncul. Sedangkan kalau COVID-19 apa? Dia biasanya gejalanya kurang dari 14 hari. Dia cepat disertai yang demam yang tiba-tiba dan tinggi demamnya, langsung di atas 38. Terus banyak juga gangguannya, ada di gangguan penciuman, pengecapan, dan ya COVID-19 ini sendiri merupakan suatu penyakit 1000 muka istilahnya. Kenapa ya? Karena dia bisa menirukan banyak penyakit virus seperti influenza. Jadi ada nyeri kepalanya juga, nyeri sendi bisa, pilek, bahkan diare juga ada.
Nah, diagnosis TBC itu dengan apa? Dengan dahak yang tadi, yang seputum yang 2 kali, yang sesaat sama waktu pagi. Sedangkan kalau COVID-19 itu dengan apa? Diagnosisnya dengan swab PCR. Dan TBC sudah ada obatnya. Mau obat antibiotik yang diminum ataupun yang disuntik. Sedangkan kalau COVID-19 belum ada obatnya. Nah, pengobatan TB sendiri itu ada di Fasiankes atau udah ada di puskesmas dan itu gratis. Diminum selama 6 sampai 8 bulan. Harus teratur kontrol, minumnya harus teratur 6 sampai 8 bulan itu setiap hari dengan jumlah obat yang banyak. Nah, pencegahannya tuh dengan apa sih? Satu, pertama jelas kalau yang sudah terinfeksi dengan TB itu minum obatnya, namanya OAT, obat anti tuberkulosis, dengan pengawasan hingga dinyatakan sembuh. Menutup mulut, hidung saat batuk dan bersin. Jadi etika batuk ini sama halnya, ini pencegahan TB hampir sama dengan pencegahan si COVID-19. Pakai masker, etika batuk, tetap menjaga jarak, tidak kontak langsung. Nah, yang ketiga, imunisasi BCG pada bayi untuk mencegah tuberkulosis berat. Mencegah tuberkulosis berat pada anak-anak sejak dini. Terus membuang dahak di tempat yang tertutup dan dibuang di tempat mengalir seperti lubang WC atau diberi desinfektan. Atau membakar dahak di tempat pembuangan. Terus yang kelima, ventilasi jelas. Pencahayaan juga harus terus masuk. Kenapa? Si bakteri tuberkulosis itu mati dengan cahaya matahari. Dia nggak bisa dijemur istilahnya. Makanya di sini juga ada yang namanya menjemur alas tidur agar tidak lembab. Dan jelas tetap olahraga teratur. Makan makanan bergizi dan jauhi rokok. Yang terakhir, karena penanganan TBC dan COVID mirip, kita tetap harus 5M, apalagi ini udah banyak yang mau cuti. Tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun ataupun dengan alkohol, hand sanitizer maksudnya. Menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi. Jadi kita harus perkuat prokes 5M ini untuk mencegah COVID-19, untuk mencegah TB, dan untuk mencegah Indonesia tidak seperti di India yang kasusnya membludak tiba-tiba. Oke. Yang terakhir, the clock is ticking and for TB. Kenapa? Karena target dari WHO di seluruh dunia menargetkan adalah 2030 kita sudah harus bebas TB. Makanya judul terakhirnya WHO menyebutkan the clock is ticking. Oke. Mungkin materinya sudah selesai, bisa balik ke Mas Wira. Oke, baik. Terima kasih dokter atas materinya terkait dengan tuberkulosis dan juga ada pernyataan dari WHO ya. The clock is ticking ya. Artinya waktunya sudah mendekati gitu ya, walaupun masih 2030. Ya. Oke, terima kasih dokter sudah menyampaikan materi dan mungkin kepada para penonton peserta pada webinar atau pada buka hati sore hari ini bisa mengajukan pertanyaan. Jika memang ada pertanyaan silakan raise hand ataupun langsung bertanya ya, kami persilahkan. Namun sebelum pertanyaan mungkin saya sedikit tadi ya mengaitkan dengan COVID ya dok. Jadi sama-sama permasalahannya di paru ya. Nah kalau untuk TB sendiri ini atau TBC sendiri ini kan tentunya udah ada obatnya dok ya. Dan betul. Apakah pernah ada kasus si penderita TBC setelah dia diobati dia diagnosa TBC,
dia juga terdiagnosa COVID-19 gitu dok. Nah, apakah tesnya ini berbeda nantinya, ataukah nanti cukup satu kali tes gitu ya, bisa mendeteksi dua penyakit ini dok? Mungkin seperti itu. Apakah punya ciri yang sama atau berbeda gitu? Oke, terima kasih Mas jawaban dan pertanyaannya. Ini jujur sih, maksudnya kasus-kasus ini jarang ya. Mungkin ada, pasti ada, tapi jarang. Soalnya dari dari gejalanya juga bisa overlapping satu sama lain kan. Ada demamnya, ada batuknya, dan pemeriksaannya salah satunya ya yang satu dahak dengan kalau di Indonesia udah ada yang pakai namanya TCM, tes cepat molekuler. Bisa juga pakai PCR sebenarnya. Dia PCR untuk ngecek apa? Dia untuk ngecek resistensi si bakterinya terhadap obat-obat tertentu. Nah, tapi ya reagennya balik lagi beda. Kayak gitu, Mas. Oke, jadi pengecekannya juga berbeda ya. Ternyata ada juga cek PCR dan ada cek yang lainnya gitu ya, CM ya. Oke, itu tadi pembuka. Mungkin Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan. Kami berikan kesempatan waktunya untuk bertanya ya. Karena ini sebenarnya TBC ini memang udah, kalau kita lihat dengan kondisi COVID sekarang dok ya, jadi isunya sedikit tenggelam gitu ya. Jadi beberapa penyakit itu tenggelam karena case COVID ini sudah mendunia gitu ya. Mungkin masih ada dijumpai 1-2 kasus, hanya saja infonya itu tidak sampai sebesar kasus endemik ya. Ya gitu. Oke, Bapak-bapak, kami persilahkan kalau memang ada pertanyaan baik itu yang berhubungan dengan materi hari ini ataupun ada yang lainnya ya. Ada yang angkat tangan di sini. Pak Stephen, monggo silakan Pak untuk bertanya waktu dan tempat. Terima kasih Mas Wira. Selamat sore dok. Saya tanyakan terkait dengan TBC ini. Saya pernah dengar bahwa ini kuman ya, kuman tuberkulosis ya. Selain paru katanya juga bisa menyerang otak ya. Itu apakah seperti itu? Terus kemudian bila kita terserang seperti itu, apakah juga ada obatnya gitu? Atau cara menghindarinya seperti apa gitu? Apakah sama dengan yang TBC yang menyerang paru gitu dok? Itu mungkin pertanyaan saya, dokter. Terima kasih. Silakan dok. Terima kasih Pak Stephen. Ya bagus pertanyaannya itu. Ya jadi tadi ada kan yang namanya TB ekstra paru atau TB yang di luar paru. Banyak case-nya dia ada benjolan di kelenjar getah bening, biasanya di daerah sini atau di daerah sini. Terus pas dibuka, pas dibedah, dicek ternyata dia khas dari tuberkulosis. Nah, pengobatannya itu 6-8 bulan dan pencegahannya juga sama. Tetap harus mengisolir lah istilahnya, mengisolir diri. Kayak gitu Pak Steve. Walaupun penanganannya walaupun kasusnya di otak ataupun di tulang, tapi tetap penanganannya penanganan TBC. Oke. Baik dok, terima kasih. Oke, terjawab ya Pak Stephen. Ya. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan kepada Bapak Ibu. Ya, jadi TB itu juga ada otak lah ya. Ada dok ya, ada juga yang ke tulang, TB tulang dan segala macam. Itu untuk penularannya sendiri sama ya dok ya? Menggunakan media udara atau ada makanan atau apa dok? Sama ya? Iya, dia lebih ke udara sih Mas. Ya. Bahkan TB usus juga ada, banyak kasus-kasus TB usus yang akhirnya nggak kedeteksi, akhirnya meninggal. Oke, jadi lambat penanganan, lambat diagnosa, akhirnya tidak dapat diselamatkan ya. Tapi untuk angka case-nya sendiri mungkin tidak terlalu signifikan tinggi ya dok ya? Tetap lebih banyak yang TB di TB di paru-paru. Iya betul.
Dan saya juga dengar untuk pengobatannya itu dia tidak boleh lepas dari obat ya, jadwalnya ya, sudah ada jadwalnya, sehingga kalau meleset nanti diulang dari awal gitu dok ya. Betul. Ya. Kalau meleset, Lama. kalau kelewatan, ngulang dari awal lagi. Dan pengobatannya 1 tahun kalau nggak salah ya. 6 sampai 9 bulan sebenarnya. 6 sampai 9 bulan. Oke. Oke, Tapi silakan tergantung Bapak. responnya lagi, Mas. Oke, jadi setiap tubuh beda-beda ya merespon dari obat yang yang diberikan ya. Oke, Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan lagi. Mungkin ini ada ibu-ibunya yang lagi menyiapkan buka ya. Ada bapak-bapaknya juga yang mungkin ini lagi bersiap-siap nih dok, menyiap akhir pekan kan. Jadi supaya berkesan ini menyiapkan bukaan dengan mungkin porsinya juga berbeda ini ya. Nah, tetap ya terapkan protokol. Walaupun kita saat ini mungkin euforianya ya mau berbuka, tapi tetap protokolnya dijaga untuk mencegah penularan wabah COVID seperti itu. Betul. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan ya terkait dengan tuberkulosis? Kami persilahkan. Oh iya Mas. Ya. Tuberkulosis nggak boleh lepas dari masker juga ya, sama bahkan di rumah. Oh di rumah ya. Oke, dia bisa menulari ya dok ya? Karena dia benar-benar bisa aerosol. Kalau yang bisa aerosol tuh yang partikel yang paling kecil yang bisa langsung nyebar ke seluruh ruangan. Oke. Kemudian juga ini dok, apa namanya? Kalau seorang udah terkena TBC, apakah memungkinkan dia terkena lagi dok? Bisa aja, mungkin aja mas. Bisa ya. Kalau dia terus terpapar dari TBC lainnya, akhirnya dia kena lagi, bisa. Bisa ya. Oke, jadi diharapkan selalu menggunakan masker ya, walaupun dia udah menjalani pengobatan seperti itu ya dok ya, supaya tidak menulari yang lain. Dan pengobatannya selesai, ya supaya tidak saling menularkan, apalagi di dalam anggota keluarga mungkin ya. Jadi karena istrinya, suaminya sembuh, istrinya lagi ya, kemudian muter aja selesai. Ya harapannya nggak ada yang kena ya, tapi ya kita juga tidak bisa menganggap ini karena tidak pernah ada case, tapi kita tidak ada salahnya untuk bisa waspada ya terhadap wabah TBC juga. Oke. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Mungkin ini masih banyak pertanyaan, cuma malu-malu ini. Apa kita tunjuk satu nih? Mungkin ada yang mau nanya nih. Di sini ada Pak Samsul. Samsul monitor nggak ini? Pak Samsul Hadi. Ya, Mas Wira, apa info? Ya, biasanya ada pertanyaan Pak Samsul, silakan Pak kalau mau nanya. Waduh. Gak siap. Aman aja Mas Wira. Aman ya Pak ya. Oke, keluarga sehat Pak ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, saya juga mau nyapa ini Mas Didik mungkin. Mas Didik. Oh, Mas Wawan ya. Mas Wawan ada pertanyaan, silakan Mas. Assalamualaikum, Mas Wira, Pak Dokter. Maaf lagi di jalan. Ini saya ada keluarga Pak, termasuk anak itu kan ada penyakit asma. Asma kalau saya lihat dari silsilah turunan tuh kayaknya sih nggak ada keluarga saya, tapi cuman dari kecil dia kena asma memang. Nah, pengaruhnya terhadap kemungkinan terkena TBC itu apakah persentasinya lebih besar gitu Pak ya? Cuman sampai sekarang sih ya alhamdulillah belum pernah terkena TBC. Hanya asma itu yang kadang memang sering kambuh kalau anak. Seperti itu sih. Terima kasih jawabannya Mas Wira, Pak Dokter Ikram. Silakan Dok, terima kasih Pak Wawan. Oke, terima kasih. Untuk anak-anak sendiri, presentasi kemungkinan dia terkena TBC
yang karena udah sakit asma atau enggak, tidak berhubungan sih sebenarnya. Jadi tetap dari paparannya sendiri, tidak menaikkan presentasi, itu istilahnya. Oke, Jadi aman gitu, aja. Pak. Ya. Aman kalau bisa melindungi anaknya untuk tidak terpapar dari TBC kayak gitu sih. Siap, terima kasih jawabannya Pak Dokter. Siap. Oke, terima kasih Pak Wawan. Jangan lupa bawa belanja bukaan yang banyak. Sama sahurnya sekalian. Oke, kita melompat ke Mas Wira, Pak. izin Mas Wira bertanya. Pak Heru langsung, silakan. Tadi ada tanya di kita, ternyata sudah dijawab sama Pak Dokter dari pertanyaan Mas Wira. Cuma saya menanyakan kembali, apakah kita tidak punya kekebalan ya kalau misalkan sudah pernah kena, seperti antibodi kita sudah mengenali TB atau gimana? Kalau ibaratnya COVID itu, kalau kena dia antibodinya sudah ada kan, walaupun nanti terkena kembali, ibaratnya nih tidak terlalu. Itu untuk TB sendiri gimana, Pak Dokter? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, dari untuk jawabannya, pertanyaan bagus itu. Ada yang namanya vaksinasi BCG kalau kita pas kecil, atau kalau yang anak-anak zaman sekarang ada yang mewajibkan BCG. BCG itu untuk tuberkulosis. Nah, itu untuk apa? Untuk kita mempunyai antibodi yang bisa melawan si bakteri-bakteri tuberkulosis. Melawannya dalam arti adalah tetap bisa terkena tapi tidak separah itu. Sama halnya kayak kita vaksinasi dari si COVID-19. Itu konsepnya sama. Ada vaksinnya itu, dan itu sudah sudah programnya pemerintah. Siap. Oke, terima kasih Pak Dokter. Berarti ya walaupun tervaksin tetap bisa kena juga sih. Bisa. Karena rasanya anak kecil-kecil ini dari kecil sudah terprogram untuk vaksin BCG itu dok ya? Betul. Udah kewajiban. Udah program pemerintah juga. Ya, oke. Terima kasih Pak Dokter. Mas Wira, silakan lanjut. Oke, terima kasih Pak Heru atas pertanyaannya ya. Oke, jadi gitu. Jadi bisa juga dia terkena kembali gitu ya, walaupun sudah pernah kena TBC. Kemudian untuk ini dok, apakah TBC itu juga di mitos ya? Ini mitos ya dok. Nah, TBC itu penyakit masyarakat ekonomi menengah ke bawah dok. Iya. Apa benar itu dok? Iya. Kenapa? Ya. Oke. Iya, salah satu faktor risiko tersebarnya TBC adalah yang satu dia ke gizi kurang dan faktor sosial ekonomi. Kenapa sosial ekonomi? Karena sosial ekonomi orang cenderung yang sosial ekonominya di bawah itu hygiene-nya jelek, terus mereka tempat tinggalnya berdeket-deketan. Ya itu yang akhirnya saling menularkan satu sama lain. Terus kan biasanya kalau kita bisa lihat di daerah pinggiran lah, yang ekonominya susah kan, ekonominya di bawah, itu kan kayak, maksudnya rumahnya aja tuh benar-benar cuma satu petak yang gelap. Nah itu tempatnya si TBC banget, ventilasinya kurang, pencahayaannya kurang. Makanya salah satu faktor resiko dari si penyakit TBC adalah sosial ekonomi. Tapi tidak menutup kemungkinan yang strata sosial ekonominya tinggi nggak bisa kena, enggak ya. Iya, jadi tidak terpengaruh juga ya dok ya. Kalau kaya nggak sakit gitu ya. Tapi tetap lebih cenderung banyak yang sosial ekonomi ke bawah itu karena rumahnya
ventilasinya, pencahayaannya, mereka mepet-mepet rumahnya, terus sama gizinya kurang. Oke, ya betul. Karena ini ya kualitas hidup ya bahasanya gitu ya. Kalau orang berada dia makanannya aja kadang nggak hanya lauk pauk ya, tapi bahkan susu, buah itu lengkap dong. Ya, Betul. ya seperti itu sehingga daya tahan tubuhnya lebih ya. Kemudian untuk penyakit ini sendiri, kira-kira apakah bisa menurun ke anak? Penyakit keturunan nggak ini? Kalau TBC ini? Kalau secara gen enggak, karena dia penyakit infeksius yang menular, istilahnya penyakit menular. Tapi kalau dari bapak ke anak bisa. Kenapa? Kalau bapaknya sakit, terus anaknya tetap kontak erat, nah ya udah berarti menurun. Ya infeksius tadi ya, dia tidak menggunakan masker ya dok ya. Iya, atau tetap kontak erat gitu. Iya, kontak erat, betul. Oke, baik. Terima kasih dok. Itu tadi pertanyaan dari rekan-rekan. Mungkin kesempatan terakhir sebelum kita menuju akhir acara, mungkin di sini saya mau nunjuk lagi nih. Itu ada pertanyaan mas di meeting chat. Oh, sorry. Saya belum monitor chat. Oh, enggak keluar chatnya di tempat saya dok. Oke. Di tempat sampean ada keluar dok? Ada. Jadi pertanyaan Mas Jainuddin itu, apakah ada indikasi gejala awal TBC dengan tes lab? Nah, oke. Jadi tadi ada yang namanya simptom atau gejala. Gejala awal biasanya itu orang dengan TBC satu batuk lebih dari 2 minggu, entah berdahak atau enggak, bahkan disertai darah. Kedua, penurunan berat dalam 3 bulan terakhir. Sama yang ketiga adalah keringat malam. Itu triasnya, atau biasanya 3 gejala itu yang selalu ditanyakan kalau ada orang yang batuk lebih dari 2 minggu. Tapi untuk memastikan biasanya diperiksa itu dahak gitu. Dahak ya dok. Kan air liur ya dok. Dan pengambilannya juga nggak seperti COVID dok, diambil di pangkal hidung dan ini tenggorokan. Nggak, kayak kita batuk, kayak kita ngeluarin dahak gitu. Dahak aja ya. Oke, begitu Pak Jainuddin ya kan. Oke, ada lagi tadi dari chat ya. Mungkin yang mau bertanya langsung ada lagi kah? Dari ibu-ibunya nih. Ini ada Mbak Nur Hasanah. Mbak Sana, katanya mau nanya. Mbak Sana mau nanya apa? Nggak mau nanya kah? Nggak ada kayaknya nih. Oke, dari yang lain mungkin? Tambah lagi satu Mas Wira. Oh, monggo Pak Heru. Pencetusnya itu apa ya dok? Kalau di COVID ini kalau saya dengar itu kan ditularkan dari kelelawar ya. Kalau bakteri sendiri yang TB ini awal-awalnya itu dari mana itu dok? Soalnya saya tidak terlalu mengikuti yang awal tadi karena ada yang dimonitor nih. Sebentar. Oke. Jadi, nah itu kan siapa penyakit udah dari lama Pak. Jadi mungkin saya belum copy ya, karena saya belum ngecek benar-benar pertama kali ditemukannya itu dari mana. Tapi dia emang dari si bakteri yang ada. Soalnya pertama kali ditemukan aja 1882. Berarti kalau pertama kali ditemukan 1882 penyakitnya udah jauh lebih lama lagi dari situ. Mungkin ada bakteri yang ada di luaran sana yang bisa menginfeksi kita. Tapi untuk kayak hostnya utamanya dari mana tuh belum diketahui gitu. Kayak gitu Pak Heru.
sumbernya belum Siap, diketahui ya, Dok. Oke, Pak Dokter. Pertama kali kalau corona kan dari kelelawar. Lapar. Nah, kalau ini sih bakteri ini kita belum tahu, apalagi dia bisa menyebar dari udara kan. Ya, ya. Betul ya. Entah dari hewan, entah dari tanaman juga kita belum riset ada sampai ke situ ya, Dok ya. Oke. Saya belum nemu sih sebenarnya, lebih ke Belum situ. ketemu. Iya, betul. Yang jelas obatnya sudah ditemukan sehingga kalaupun ada kasus TBC ya penanganannya sudah terarah gitu ya. Betul. Jangan sampai merenggut jiwa gitu. Oke, baik kalau begitu terakhir mungkin kalau tidak memang ada pertanyaan lagi, adakah? Masih adakah? 5, 4, oke, tidak ada ya. Baik, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, mungkin ada kuis di sini ya. Mungkin Pak Isa bisa dibantu ini pertanyaannya. Apakah lewat chat? Ya, monggo silakan. Ya, Betul. oke. Silakan. Present. Ya. Ayo silakan. Angkat tangan. Tidak perlu diangkat, cukup diklik saja tombol tangannya. Ya, ayo silakan. Ini yang di fasilitas YouTube mungkin belum bisa raise hand ya. Ayo. Belum ada tangan yang muncul di sini. Ada nggak mau hadiah? Atau sudah banyak hadiah di rumahnya? Ya. Oke. Oke, Dok. Silakan di-share, Dok, di kolom chat ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mungkin yang baru bergabung, kita berada di sesi buka hati manajemen karyawan terkait dengan kesehatan, yaitu materinya seputaran mengenai TBC atau tuberkulosis. Walaupun saat ini case-nya tidak banyak dijumpai ya, ataupun tidak sampai naik karena sudah tertutup dengan COVID-19, namun tidak ada salahnya kita untuk merefresh atau merimain kembali bahwa wabah ini juga masih ada, dan seperti disampaikan oleh dokter tadi, di 2030 moto dari WHO untuk dunia itu bebas dari TBC. Oleh karena itu kita bantu promosi ini ya agar TBC bisa hilang. Tapi harapannya jangan sampai TBC hilang, COVID-nya naik gitu ya, Dok. Harapannya jangan dong. Jangan. Iya gitu ya. Penggantinya kok malah serem ya, Dok ya? Gitu jangan, ya. Lu serem. Sama aja dua-duanya serem. Iya, dua-duanya serem ya. Harapannya bisa segera ditemukan lah untuk COVID sendiri ya. Ya itu, oke. Oke, pertanyaan udah di kolom chat ya, atau di kolom chat grup ya. Oke. Di tempat saya ini chatnya nggak keluar nih. Mungkin ada kesalahan di settingan. Oke. Apakah sudah ada muncul, Dok? Itu dari pertanyaan yang ada. Udah tak share, Mas? Belum ada yang jawab. Belum ada yang jawab ya. Oke, Bapak-bapak silahkan. Pertanyaan sudah dilayangkan di kolom chat. Bagi yang bisa menjawab akan ada hadiah menarik. Ya tentunya ini menarik bagi kita ya. Yes, boleh, Dok, di share screen? Nah, udah. Nah. Ini adalah pertanyaan untuk tebak gambar. Ya, di sini ada gambar ya. Di sini ada gambar ini. Nah, silakan dijawab ini. Apa yang dimaksud dari gambar ini gitu ya? Betul. Nah, ini silakan. Mungkin masih mikir nih, Dok. Pertanyaannya sulit kayaknya nih.
Saya juga sambil nyampaikan sambil coba menjawab, tapi kok sebelum ketemu saya. Oke, ayo silakan Bapak Ibu. Yang sudah tahu jawabannya silahkan chat atau raise hand atau sampaikan langsung. Siapa yang cepat dia yang akan mendapat hadiah menarik. Tentunya di sini bukan menarik beca atau menarik gerobak, tapi menarik bagi pemenang. Silakan. Sudah ada yang bisa menjawab? Ya, di sini ada. Tidak bisa. Sudah bisa. Mas Budi mau menjawab atau Pak Samsul jawab Pak. Pak Samsul? Pak Samsul jawabannya bangku. memindahkan bangku. Coba Betul. dok, benar ya? Betul. Pak Samsul ya? Betul. Oke, Pak Samsul, betul. Memindahkan Bangku. bangku. Iya ya, karena E-nya di U-nya jadi E, N-nya jadi H, D-nya jadi B, dan E pada kue jadi nggak ada, gitu ya. Oke, luar biasa, kreatif sekali ya. Oke, Pak Samsul, terima kasih. Hadiah menariknya akan diberikan pada kesempatan nanti, Pak. Ya, mungkin perlu sambutan nggak ini yang menang? Nggak usah ya? Oke, baik. Kalau memang begitu. Oke, ini pertanyaannya ada berapa, Mas Isa? Satu ya? Oke ya. Oke, satu tadi ya. Oke, pemenangnya Pak Samsul. Baik. Tibalah kita di akhir sesi ya, dengan adanya kuis, tanya jawab, dan pemberian materi tadi dari dokter. Harapannya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita berdoa bersama semoga TBC ataupun COVID atau apapun penyakit yang ada saat ini ya tidak sampai menjangkit kepada kita, baik itu keluarga ataupun orang-orang terdekat kita gitu ya. Dan harapannya pandemi ini segera berlalu, kemudian juga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya dengan khusyuk gitu ya. Oke, sebelum kita berpisah, mungkin tadi di awal belum sempat foto bareng. Mungkin di akhir sesi ini kita coba rekan-rekan Bapak Ibu untuk open cam dulu. Kita akan abadikan momen ini ya, momen bersejarah ini ya, di sore hari sebelum berbuka gitu ya. Iya, yang masih di jalan mungkin nggak apa-apa ya namanya juga sore ya, biasanya nggak ada, jarang yang ada di kasur. Kaum rebahan boleh juga aktifkan kamera. Komunitas rebahan ya, ini Mas Heru di kantor ini, Mas Heru Purwono. Ya, tetap semangat Mas Heru. Tetap semangat. Siapa depan itu? Oh, Mas Khairon. Mas Khairon. Ya, oke, together mode. Pak Wawan habis mancing nggak Pak? Pak Wawan habis mancing katanya. Mancing apa nih? Restut. Iya. Oke, baik. Semua sudah menyalakan kamera. Minta bantu untuk mengabadikan. Kita pose menghadap ke kamera. Dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi. 3. Ya. 2. 1. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-ibu, keluarga sekalian yang punya kesempatan hadir pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan tetap terapkan protokol 5M ya, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian jaga jarak dari kerumunan serta mengurangi mobilisasi. Dan harapannya kita semua dan keluarga terhindar dari wabah COVID-19. Itu terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pak Heri. Terima kasih Bapak-bapak. Sepuh Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Pak Yai Mas. Iya, nggak pernah lihat kamu.